Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik yang sama pastinya, Business to Business. Kali ini di awal tanggal bulan Februari 2021, kita akan bincang-bincang bareng perusahaan rintisan di Bandar Lampung. Dia bergerak di bidang khususnya sewa menyewa lapangan olahraga kalau tidak salah. Nanti kita langsung aja kulik-kulik. Sudah tersambung sepertinya ada dua narasumber yang hadir di sini dari Sewasi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. 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 Boleh diperkenalkan dulu satu-satu mulai dari Kak Nur Huda, Kak Huda, memperkenalkan diri dulu dan selaku apa di Sewasi sebelum ke Kapala. Oke. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Huda, biasa dipanggil Huda. Di sini saya sebagai founder dan CEO dari Sewasi. Oke, Kapala, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Palexista, biasa dipanggil Pala. Di sini saya sebagai CEO dari Sewasi. Oke, salam kenal semuanya. Kita mau kulik-kulik nih terkait dari Sewasi sendiri. Boleh diceritakan dulu nggak awalnya gimana sih kita bisa ada gagasan untuk membangun startup ini? Silahkan mungkin dari Kak ini dulu, lebih dulu ke Kak Huda. Oke. Kalau dari awalnya ya, kenapa Sewasi ini bisa ada, itu awalnya dari permasalahan pribadi sendiri sih. Jadi waktu kan saya kan alumni dari TERA gitu ya. Itu ketika zaman kuliah dulu kan sering ngadain olahraga sebelum pandemi ini gitu kan, olahraga bareng jurusan bareng teman-teman sekosan kayak gitu. Nah, permasalahan yang saya hadapin sendiri itu ketika saya pengen nyoba nyewa lapangan futsal kayak gitu, lapangan olahraga basket gitu, biasanya sih kita harus manual konfirmasi gitu loh. Kita tidak tahu schedule yang ada itu yang ngeliat schedule yang ada itu di mana. Kita harus manual konfirmasi ke lapangannya. Terus ketika kita mau booking lapangan juga itu kita masih harus datang langsung ke lapangannya kayak gitu sih. Jadi itu salah satu berawal dari permasalahan itu sih. Kemudian dari situ saya coba kulik-kulik soal Sewasi ini gimana sih, soal sewa lapangan ini ternyata emang di Bandar Lampung sendiri itu belum ada gitu loh buat yang mendigitalisasi proses penyewaan lapangan kayak gitu. Kemudian saya mengajak teman-teman saya gitu kan, ada Dimas Adiaksa yang sebagai CTO sekarang dan juga beberapa teman lain yang join di Sewasi itu buat gimana sih kalau kita eksekusi ide ini bareng-bareng kayak gitu. Kemudian selain buat nyelesain masalah tadi, kami juga pengen dulu kan waktu awal-awal eksekusi masih statusnya kebanyakan masih mahasiswa kayak gitu ya. Gimana kalau kita sama-sama belajar buat memperdalam ilmu kita di bidang teknologi kayak gitu. Kalau lebih seperti itu sih Kak. Ada kaitannya nggak sih sama program studinya dulu pas masih kuliah? Oke. Atau nggak nyambung sama sekali sebenarnya? Kalau kaitannya sih ada ya, kaitannya kan soalnya kita buat aplikasi gitu ya, buat aplikasi digital gitu ya, buat website, buat aplikasi mobile kayak gitu. Itu jurusan kami sendiri kebanyakan sih dari kami jurusannya itu dari jurusan informatika gitu loh. Emang basically kita belajar buat coding, buat membuat aplikasi kayak gitu sih. Jadi dari situ sih. Bisa dibilang ide itu muncul bisa jadi karena kita juga belajar terkait gimana bikin aplikasi itu sendiri ya? Iya betul, kurang lebih seperti itu juga sih Kak. Oke, coba ke Kak Pala nih, gimana bisa awalnya gabung dan join di Sewasi sendiri? Kalau untuk saya sendiri tuh Mbak, awalnya itu saya diajakin sama CEO-nya sendiri gitu kan. Nah, kebetulan jurusan saya tuh beda dengan mereka gitu, beda jurusan. Terus ya udah kayak tertarik nih saya untuk karena ada startup baru di Lampung, terus tentang sewa menyewa juga itu, terus saya juga pengen tahu nih memperdalam gitu kayak mana startup nantinya gitu, apalagi di Bandar Lampung tuh jarang yang untuk sewa menyewa gitu. Terus kayak ada interest sendiri gitu Mbak untuk masuk Sewasi. Boleh dideketin mungkin speakernya? Halo?
Ya gimana Kak? Lanjut. Kalau untuk awal joinnya sendiri itu karena Huda ini teman saya sendiri satu angkatan, terus Huda sendiri itu nawarin gitu Mbak, dia nawarin kayak startup baru nih, ada startup baru di Bandar Lampung gitu kan. Terus untuk sewa menyewa juga itu untuk pertama kalinya gitu kan. Jadi kayak saya interest sendiri gitu untuk joinnya. Terus terutama saya sama Huda ini beda jurusannya, jadi kayak wah kayaknya seru nih ikut startup baru gitu. Oke. Jadi bermula dari keinginan untuk belajar ya, makanya ikutan Iya. gabung di Sewasi sendiri. Dalam prosesnya mungkin pasti nggak selalu berjalan mulus kan, ada tantangan dan hambatan tersendiri. Mungkin bisa diceritakan Kak Uda. Oke. Kalau dari tantangannya, challenge-nya sendiri sih ya. Kalau dari awal sih emang kita awalnya itu tantangannya pasti yang kalau sebagai seorang founder itu pasti kita yang pertama kan kita harus punya partner dulu gitu loh. Kita harus punya tim dulu gitu. Itu challenge pertama sih. Jadi gimana meyakinkan teman-teman buat saling bantu bahu-membahu ngembangin startup ini kayak gitu. Terus kalau tantangan selanjutnya setelah kita ada di Sewasi ini, tantangan kita selanjutnya gimana caranya kita ngembangin Sewasi ini. Terus kita masih dalam tahap karena masih baru gitu ya, kita masih tahap edukasi ke masyarakat, kita masih coba mengakuisisi partner-partner kita gitu, itu tantangannya sendiri sekarang sih. Nah, dari kapan sih Kak boleh tahu Sewasi ini sendiri terbentuknya? Kalau Sewasi sendiri ini terbentuk dari 17 Juli 2020, kurang lebih belum ada setahun gitu ya. Juli 2020 pas masa pandemi juga itu ya? Founder dan founding timnya itu kita kumpul ya. Nah itu gimana awal-awal startup ini dibangun? Antusiasme orang yang mungkin melalui jasa ini untuk menyewa sebuah lapangan olahraga gitu? Oke. Kalau dari antusiasme sih kita coba survei ke teman-teman survei ke teman-teman dulu gitu loh. Maksudnya teman-teman yang biasa nyewa lapangan itu gimana gitu. Apakah kalau dengan ada startup ini itu kira-kira terbantu nggak? Terus kita juga beberapa lapangan itu kita coba ajak diskusi gitu loh. Pengennya kalau misalnya kan kita juga harapannya dengan adanya Sewasi ini kita pengen ngebantu merchant-merchant juga kan ya, buat ngembangin bisnisnya gitu, buat ngembangin ekonominya kayak gitu. Jadi kita diskusi sama beberapa merchant kalau ada aplikasi kayak gini tuh gimana, kurang lebih seperti itu sih Kak. Dan alhamdulillah beberapa merchant itu kayak responnya positif, dan juga beberapa teman-teman yang kami ajak diskusi itu responsnya positif kayak gitu. Mungkin ke Kak Pala nih, selaku credit marketing officer-nya gitu kan, pasti bisa dibilang garda terdepan untuk mencari pangsa pasar gitu kan. Gimana nih mungkin upaya yang dilakukan untuk mengenalkan startup, apalagi ini kan anyar gitu ya, baru dan nggak semua orang tahu bahwa ini udah ada di Play Store loh, bisa di-download seperti itu. Iya, kalau untuk tantangan sendiri ya Kak, kalau untuk bagian marketingnya itu emang paling sulit Kak. Jadi kan gimana cara nge-publish ya buat ke orang-orang supaya tertarik, terus kayak untuk user sendiri untuk download tuh bagaimana gitu kan. Kayak kita karena saya mahasiswa juga, jadi kan kayak kita tuh bisa ngasih tahu ke teman-teman, ayo download ini yang seperti kata Huda tadi, kalau misalkan untuk nyewa lapangan itu kalau ke tempat langsung tuh kan sangat sulit tuh. Nah, dengan adanya aplikasi baru ini supaya memudahkan mahasiswa teman kita sendiri itu supaya gampang gitu, tinggal download aja, tinggal pesen di sini. Jadi kayak tinggal ngasih-ngasih aja tuh untuk download aja nih di Sewasi supaya bertambah lagi supaya tertarik tuh orang-orang. Jadi kan kayak emang Sewasi ini apa sih gitu kan Kak. Nah terus habis itu ya udah, jadi mulai dari situ kalau untuk mahasiswa sendiri, dan kalau untuk merchant sendiri itu emang sangat sulit sih Kak. Kayak kita harus datengin langsung ke merchantnya, terus kayak ngasih tahu emang Sewasi ini gimana nanti sistemnya atau apanya gitu Kak. Oke, kalau sekarang kayak mana seiring berjalan waktu yang memakai aplikasi yang kita pantau gitu, apakah masih dari kalangan mahasiswa kah atau udah bervariasi nih? Kayak misal orang-orang pekerja kantor gitu yang butuh menyewa lapangan olahraga bisa banyak juga yang udah make gitu. Oh mungkin jauh kayak. Jadi kalau saat ini sih kami masih di tahap edukasi, dan juga masih hanya lingkungan teman-teman sendiri gitu sih yang memakai aplikasi. Tapi
tidak apa ya, kami ke depan itulah target kami ke depannya gitu. Itu challenge kami ke depannya untuk gimana supaya semua masyarakat nggak apa tidak khususnya di Bandar Lampung dan sekitarnya gitu ya bisa memakai aplikasi ini kayak gitu sih. Mungkin apa nih pengembangan ke depan yang mau kalian lakukan untuk Suwasi sendiri? Boleh dari Kak Huda lagi nih. Oh iya, ke depannya sih kami udah ada rencana nih kita bakalan di akhir semester tahun ini, jadi sekitar bulan 6 kita bakalan launching semua produk sewa menyewa, enggak semua, maksudnya apa ya, sewa menyewa secara keseluruhan doang gitu. Jadi kayak seperti sewa-sewa kendaraan segala macam itu insya Allah bakalan kita cover di Sewasi ini. Jadi user tidak hanya bisa menyewa lapangan, tapi bisa juga nyewa barang maupun jasa gitu. Oke. Ada nggak hambatan yang dihadapi untuk menuju itu kira-kira? Kapala, boleh dijelaskan? Ya, untuk hambatannya sendiri, kalau dari marketingnya itu pasti menunggu untuk menunggu launchingnya Kak gitu. Jadi kayak yang dibilang Huda tadi, untuk produk barunya kan nanti ada cafe and resto, terus ada elektronik, terus ada laptop, ada kamera, kendaraan, itu nanti paling regulasinya ya Kak itunya, untuk hambatannya sendiri. Oke, ini cukup menginspirasi ya. Kalian ibaratnya dari masih mahasiswa untuk membangun startup ini gitu kan. Di luar karena mungkin apa yang dialami awalnya kesulitan gitu kan mencari lapangan olahraga ketika mau membutuhkan atau memerlukan itu gitu. Mungkin dari Kak Huda sendiri boleh share nih terkait apa ya saran atau mungkin motivasi yang bisa diberikan untuk generasi muda supaya apa ya pikirannya tuh bisa terbuka untuk berbagai hal termasuk membangun sebuah startup seperti yang kalian lakukan gitu. Silakan. Oke. Kalau dari saya pribadi sih paling ya karena semuanya apa ya kebanyakan sekarang apa digital gitu ya. Mungkin banyak kami ngajak kayak teman-teman yang lain gitu buat ayo sama-sama eksekusi apapun ide-ide gila yang apa ya yang kalian pikirkan gitu ya. Buat teman-teman pikirkan itu bisa kita coba eksekusi gitu loh. Ya ide tanpa eksekusi ya itu bukan apa-apa gitu kan. Ya apapun idenya apapun idenya segila apapun kalau bisa mulai dieksekusi aja walaupun itu hal kecil dari hal-hal kecil dulu kayak gitu sih. Yang penting coba let's do it dulu. Sempat ada merasa ini nggak pesimis bahwa ini bakal jadi nih awal-awal dulu? Kalau dari saya sendiri sih belum ada sih kepikiran kayak pesimis gitu karena saya sendiri percaya banget sama tim saya, tim-tim yang udah gabung di Sewasi ini udah percaya banget gitu loh, kayak udah punya kemampuan yang mumpuni kayak gitu sih Kak. Jadi sekarang udah trust banget sama tim-tim yang udah ada kayak gitu. Oke, dari Kak Pala sendiri mungkin? Kalau untuk saya sendiri pribadi, kalau untuk pesimis belum ada Kak, karena kan di Bandar Lampung kayak startup nih baru nih, pasti bakalan bisa gitu nanti untuk kedepannya gitu Kak. Dan itu berproses ternyata ya. Yeah. Kalau dari sisi ini sendiri, Kak Pala untuk memotivasi teman-teman mungkin untuk usia milenial seperti kalian gitu kan, bahwa kita tuh bisa loh berpikir out of the box gitu, keluar dari zona nyaman bisa dibilang gitu kan, bahwa seperti digital itu bisa berkembang kompleks gitu. Mungkin dari Kak Pala sendiri seperti apa? Kalau untuk saya sendiri, untuk milenial, untuk kaum milenial sendiri itu nanti pastinya bakalan gimana kayak terus gitu Kak, kayak untuk orang-orangnya, terus ya udah kita gabung aja gitu ke startup. Terus habis itu untuk digital marketing sendiri kan itu sekarang agak susah itu ya kayak kalau untuk berkembangnya nanti gitu Kak. Terus nanti kita ini aja Kak, kayak ngasih tahu terus aja itu perkembangan startupnya sendiri itu gimana. Belajar dan berinovasi ya untuk mengembangkan Sewasi sendiri gitu. Mungkin dari Kak Huda nih sebelum kita closing nih, kira-kira apa sih yang kiranya Sewasi ini perlu kembangkan ke depan di luar yang udah dipaparkan tadi, mengingat kondisi sekarang nih kan pandemi nih, nggak selalu orang mungkin berkerumun untuk olahraga bareng gitu. Silakan. Kalau ke depan selain yang dipaparkan tadi ya Kak ya, mungkin pengen ngajak apa ya,
eh di Sewas ini eh, nggak cuma pengen ngebantu masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya untuk apa namanya meningkatkan pelaku ekonomi, untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan ekonominya kayak gitu. Terus selain membantu masyarakat juga, kami juga pengen kedepannya sih kalau Sewasi semakin maju, kami juga pengen menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk para eh, para apa ya, masyarakat yang ada di Bandar Lampung juga gitu sih Kak. Kedepannya pengennya seperti itu, karena kalau dilihat sendiri kebanyakan kan kita masih kebanyakan orang Bandar Lampung, orang Lampung sekitarnya gitu kan, orang Sumatera khususnya juga eh, banyak yang mencari kerja masih di Pulau Jawa atau seperti itu juga sih Kak. Kemudian eh, di era pandemi juga kan cari kerjaan juga sekarang banyak yang susah gitu. Kami kedepannya pengennya seperti itu juga sih Kak. Pengen ngebantu masyarakat buat mendapetin membuka lapangan pekerjaan gitu. Lapangan kerja ya. Sekarang Iya. kalau di Swasi sendiri ada berapa orang nih dalam tubuh Swasi? Oke. Kalau sekarang sih kami ada 13 orang di tim kami gitu. Untuk saat ini baru segitu sih Kak. Kan di sini CEO-nya gitu sama MIO-nya. Kalau di luar itu mungkin apa saja yang ada di Swasi? Oke. Di Sewa sendiri itu ada tim teknologinya, tim IT-nya, itu ada sekitar 7 orang. Kemudian ada dari tim produknya ada 2 orang. Terus dari tim digital marketingnya ada 3 orang. Gitu sih, Kak. Ikut gabung belum ke kayak ajang-ajang seminar bareng startup lain gitu misal? Oh, kalau untuk saat ini masih on progress sih Kak, kayak ketika kayak gitu. Ke Kak Pala nih, mungkin untuk pengguna aplikasi kan bisa dideteksi nggak sih dari mana aja yang pakai aplikasi ini gitu? Oke Kak, kalau untuk aplikasi sendiri, Sewasi ini kita baru Play Store Kak, gitu. Dan untuk nanti App Store-nya nanti Kak, coming soon itu untuk App Store-nya sendiri. Jadi kalau untuk mau download di Play Store sendiri nanti ada Kak Sewasi. Kalau enggak, untuk pengguna sendiri itu untuk di Kota Bandar Lampung Kak, masih di Bandar Lampung. Lampung ya? Iya. Jadi untuk lapangan olahraga yang disewa juga sebatas masih yang di Bandar Lampung juga? Iya Kak, untuk saat ini yang untuk di aplikasi sendiri itu masih ada bulu tangkis olahraganya Kak. Dan untuk olahraganya sendiri di aplikasi itu sekarang masih ada bulu tangkis Kak, olahraga bulu tangkis. Ya sepak bola segala macam tuh belum ada berarti ya? Futsal gitu misal? Iya Kak, nanti coming soon. Iya Kak. Oke. Dan nantinya gimana? Dan nantinya untuk wilayahnya itu untuk tidak hanya Bandar Lampung sendiri Kak gitu nantinya. Untuk kedepannya nanti untuk seluruh di kota Indonesia mungkin Kak, semoga saja. Oke, harapannya ke depan berkembang lebih luas dan lebih kompleks pastinya ya, termasuk layanan lapangan yang disewakan nggak cuma bulu tangkis aja gitu ya. Oke, sukses selalu buat Swasi. Terima kasih nih untuk waktunya udah bincang-bincang bareng Tribun TV Lampung. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan ke depan bisa tercapai pastinya. Makasih. Ya Tribuners, jumpa kita di edisi kali ini usai sudah. Mudah-mudahan apa yang jadi perbincangan bisa menjadi sebuah ide untuk kaum milenial bahwa banyak hal yang bisa dikembangkan terutama terkait teknologi seperti membangun startup yang dilakukan oleh 2 pemuda di Bandar Lampung khususnya. Terima kasih, sampai jumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.